Video kali ini, saya ingin memberikan gift buat Anda, ingin memberikan hadiah buat Anda. Nah, ini adalah rahasia saya, sebenarnya bukan rahasia. Ya, supaya Anda yang nonton video ini, Anda bisa mendapatkan semuanya, ya, apa yang sudah saya jalankan lebih dari 15 tahun ini. Bagaimana saya membangun sistem di bisnis dari nol. Ini adalah hadiah video my gift to you, ya, yang sudah menonton channel saya, yang sudah aktif menonton channel saya, dan juga mungkin Anda yang baru kali pertama nonton channel saya, Anda boleh subscribe dan juga bisa share ke teman-teman Anda. Nah, di sini saya akan berikan hadiah, ya. Ini adalah semua cara-cara dan sistem yang saya sudah terapkan selama hampir 15 tahun di bisnis saya, dan yang saya juga bantu klien-klien saya. So, video ini saya beri judul adalah Strategi Membangun Sistem Bisnis dari Nol. Jadi bagi Anda yang mau mulai bisnis, Anda yang membangun sistem bisnis, atau Anda sudah punya bisnis, tapi Anda sepertinya jalannya masih terseok-seok, masih belum jelas, masih bingung, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan berikan step by step-nya bagaimana saya membangun, bukan bangun bisnis. Kadang-kadang bangun bisnis bisa jadi cara koboi, langsung jalan bisnis, langsung ada produk bagus, langsung jual, dan sebagainya, tanpa ada step by step-nya. Nah, ini adalah berdasarkan dari 15 tahun pengalaman saya membangun sistem di bisnis, ya, mulai dari nol. Oke, saya akan berikan step by step-nya. Dan kalau Anda nonton video ini sampai akhir, di sana saya akan berikan, Anda bisa klik link di bawah untuk Anda juga bisa mendapatkan template-nya, tools-nya, semuanya bisa Anda dapatkan sehingga Anda bisa mendapatkan penjelasan yang jelas. Anda bisa copy dan paste langsung di bisnis Anda sehingga Anda langsung bisa terapkan di bisnis Anda. Jadi silakan nonton video ini sampai habis supaya Anda jelas maksudnya seperti apa. Bisnis, ya, kita berbicara tentang bisnis. Bisnis bukan tentang masalah profit, bukan tentang masalah keuntungan saja, tapi kita membangun sistem bisnis, ya. Bisnis itu menurut saya adalah sesuatu yang long term. Ada beberapa bisnis yang sampai 2 tahun sudah tutup, bahkan nggak sampai setahun sudah tutup. Itu menurut saya bukan bisnis. Itu cuman seperti kayak trading atau mungkin mencoba peluang, tapi bukan bisnis. Bisnis menurut saya adalah harusnya lebih dari 10 tahun, bahkan ada yang sampai 20 tahun dan sebagainya. Bahkan sampai regenerasi. Ya, ada beberapa bisnis yang kita kenal, ya, itu sampai regenerasi, bahkan sampai generasi ketiga, dan masih terus berjalan sampai sekarang, bahkan sudah sampai 100 tahun. Nah, itu yang menurut saya adalah bisnis, dan itu yang saya sebut dengan building a sustainable system business. Jadi bukan hanya, ada bisnis bagus nih, peluang bagus nih, langsung bikin bisnis. Ya, kita nggak tahu berapa lama bisnis itu kan survive, ya. Beli franchise nih, kadang-kadang laku nih, wah ini produknya bagus nih, kita beli franchise, langsung beli, langsung terapkan, ada sistemnya. Ternyata baru diterapkan 2 tahun tutup, ya, belum sampai 2 tahun sudah tutup. Bukan tentang itu. Jadi ini bukan tentang franchise bisnis, bukan beli sistem franchise, bukan beli sistem kemitraan, bukan. Tapi ini semua adalah semua step by step yang saya lakukan, ya, selama 15 tahun ini, bagaimana membangun sustainable business dalam 15 tahun ini, bahkan saya lebih dari 15 tahun, dan bisa survive dan bahkan bisa terus berkembang. Nah, itu yang saya akan bagikan di video ini. Oke, so simak sampai akhir. Oke, nah, saya jelaskan dari awal, ya. Bagi Anda yang nonton ini, ya, mungkin kalau Anda punya bisnis sudah berjalan 5 tahun, 6 tahun, tapi Anda belum tahu konsep ini, Anda bisa refresh, ya. Bagi Anda yang sudah menjalankan bisnis sudah lama dan Anda pengen berkembang, mungkin menjadi satu refresh. Bagi Anda yang belum pertama kali bangun bisnis, ya inilah, ya. Jadi, yang pertama Anda harus tahu dulu. Ada yang disebut dengan on the business, ada yang disebut dengan in the business. Jadi, kalau ibaratkan bisnis Anda adalah sebuah kapal, ya, sebuah kapal, gitu kan. Ini adalah Anda sebagai kaptennya. Anda harus lihat, saya menjalankan bisnis, saya in the business, artinya semuanya saya kerjakan sendiri. Ini harus ada jelas. Ya, di bisnis itu saya harus semuanya saya jalankan sendiri, seperti kayak saya Superman, karena saya in the business dari sisi marketing, dari sisi sales, dari sisi semuanya di kapal-kapalnya semuanya saya yang kerjain. Berarti saya in the business. Bahkan ada yang disebut bukan hanya in lagi, tapi inside the business. Jadi saya masuk ke dalam mesin-mesinnya, ruangan-ruangan mesinnya, lihat-lihat sampai bagian kayak murnya ada yang longgar, semua saya kerjain. Saya turun sampai ke bawah. Anda harus tahu yang disebut dengan jebakan Batman. Mungkin Anda sudah dengar banyak. Nah, jebakan Batman adalah jebakan pemilik bisnis membangun bisnis
Tapi mereka sebenarnya bukan membangun bisnis, mereka hanya menjalankan bisnis. Sudah kepalang tanggung, kepalang basah, ya sudah, saya jalanin. Itu terjebak 13 tahun, 15 tahun, dia nggak bisa lepas dari bisnisnya. Karena terlalu di dalam bisnis, bahkan dia nggak bisa tinggalin bisnisnya. Terlalu di dalam bisnis. Mau tinggalin pipis aja nggak bisa, terlalu di dalam bisnis. Nah, itu Anda harus tahu dulu. Ya, pertanyaan, apakah Anda mau seperti itu bangun bisnis? Di mana 15 tahun bangun bisnis, apakah Anda mau begitu? Anda terusan dalam. Atau Anda maunya punya waktu tetap dengan keluarga, punya waktu tetap dengan mungkin Anda punya network dan sebagainya, bisnisnya tetap jalan. Saya tidak bilang 100% bisa, tapi ada sistemnya, bisa ke sana. Ya, maka Anda harus tahu dulu konsep in the business, inside the business, dan juga konsep on the business. On the business artinya Anda berpikir dari helikopter view. Anda terbang, naik helikopter, lihat ke depan. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. On the business bicara tentang visi, misi bisnis Anda, goal. Ya, itu bicara ke depan. Jadi kalau Anda mau bisnisnya 15 tahun, 20 tahun, bahkan lebih, on the business ini berpikir strategi, berpikir development, berpikir pengembangan, inovasi, dan sebagainya. Tapi kalau Anda waktunya terjebak di sini, Anda tidak bisa berpikir ke depan. Makanya banyak bisnis yang nggak sampai 2 tahun, sudah tutup. Kenapa? Ownernya terlalu capek. Salah satunya itu. Jadi Anda harus tahu dulu, ini konsep. Nah, ini semua ada di template saya. Jadi kalau Anda nanti nonton video sampai akhir, di link di bawah, ya, linknya di bawah, Anda bisa download. Ya, Anda bisa cek di situ. Semuanya ada template-nya. Jadi Anda tinggal lihat bagaimana langkah-langkahnya in the business, on the business. Semuanya di situ, ya. Tinggal gunakan saja, ya. Itu konsep pertama. Konsep yang kedua. Nah, ini penting. Konsep yang kedua adalah 4 pilar. 4 pilar di dalam bisnis. Anda harus tahu. Saya rasa ini sangat umum, tapi saya jelaskan kembali. Pilar yang pertama namanya marketing, ya. Pilar yang kedua namanya sales. Yang ketiga namanya operation. Yang keempat namanya finance. Nah, ini semua adalah pilar di bisnis Anda. Mau bisnis jasa, bisnis B2B, B2C, bisnis produk, online, apapun itu, pasti ada 4 ini. Marketing, sales, operation, finance. Ya, ada juga mungkin sekarang ada tambahan lain ya, tapi kalau menurut saya ini mungkin bisa dibangun tambahan IT system. Ya, itu juga bisa, AI dan sebagainya, IT system boleh juga ya. Itu semua bagian di sistem. Nanti bisa di-develop lagi. Tapi yang utama 4 pilar ini, marketing, sales, operation, finance. Nah, marketing apa? Anda mungkin sudah belajar ya, banyak hal mungkin. Ini sesimpel, marketing sama branding mirip nggak, Coach? Ya, marketing and branding itu di dalam satu ranah marketing. Tujuannya apa? Supaya aliran orang-orang atau calon customer yang belum tahu tentang bisnis Anda, mereka jadi aware. Zaman sekarang banyak sekali cara-caranya. Nah, di template saya Anda bisa pelajari langkah-langkahnya, cara-caranya gimana. Bahkan ada beberapa template yang Anda langsung copy-paste aja. Jadi marketing bagaimana supaya orang yang belum tahu tentang bisnis Anda jadi tahu, oh iya ya jual ini ya, oh jual jasa itu ya, sudah tahu, aware, ada funnelnya dan sebagainya ya. Saya tidak bahas detail, tapi di situ adalah marketing karena mau dibahas luas sekali. Tapi minimal Anda tahu dulu marketing adalah itu. Ya, banyak perusahaan yang spend budget untuk habisin iklan, pasang program campaign atau apapun itu, kerjasama, strategic alliance untuk bisa mendapatkan leads ya. Leads bukan hanya dari organik bisnis Anda, bisa juga Anda kerjasama dengan bisnis lain ya yang tidak berkompetisi tapi target customer-nya sama, juga mendapatkan aliran leads. Ada ukurannya, ada measurement-nya dan sebagainya. Ini banyak sekali, panjang ya. Nah, lalu setelah itu yang kedua adalah sales ya. Sales apa? Ini mengubah aliran customer, calon customer menjadi customer. Nah, ini di video saya Anda bisa nonton tentang closing. Bagaimana caranya kita bisa mengkonversi calon customer jadi customer. Closing skill ya, B2B, B2C, kadang-kadang presentasi sales ataupun kita kadang-kadang ketemu dengan investor, bagaimana cara closing, negosiasi, semua adalah sales. Ya, ujung-ujungnya memang conversion itu penting. Makanya di konten saya, kalau Anda nonton konten saya, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton konten saya, kebanyakan mungkin lebih dari 37% ya, itu kontennya is about sales. Kenapa? Karena bisnis ujung-ujungnya sales, ujung-ujungnya kita bagaimana bisa closing lebih banyak ya. Dan ini bukan hanya cara closing ya, bahkan sales ini saya sebut dengan sales system. Karena closing itu ada sistemnya. Bikin calon customer jadi customer itu ada sistemnya.
Script salah satu sistemnya. Ada juga yang lain-lain. Bagaimana cara mengukurnya, bagaimana kita bikin sales flow, sales pipeline, itu semua basically ada di sini. Nah, itu semua di link di bawah. Kalau Anda klik, di situ ada template-nya, Anda bisa copy. Ya. Nah, itu sales. Setelah itu operation. Nah, operation itu apa? Operation customer kan tadi udah masuk nih, udah beli produk Anda, beli jasa Anda. Nah, tinggal mereka happy nggak? Jadi ini bicara tentang happiness. Seberapa happy customer berada di bisnis Anda, seberapa happy mereka makan di restoran Anda, seberapa happy mereka beli jasa Anda. Itu bicara tentang happiness. Semakin customer happy, dia balik lagi. Semakin customer tidak happy, ya udah sekali belanja selesai. Mau Anda follow up, mau Anda kasih promo, nggak kembali lagi. Mau Anda kasih voucher, nggak balik lagi. Karena biasanya customer yang kecewa itu, biasanya mereka ya butuh waktu dan sebagainya. Nah, ini ada prosesnya, delivery systemnya, operationnya gimana, tergantung bisnis Anda. Tapi di sini saya buatkan di template di bawah bagaimana sistem operationnya yang secara standarisasi Anda miliki itu. Sehingga Anda tahu bagaimana memuaskan customer Anda. Caranya misalnya dengan cara maintenance, dengan pelayanan, dengan cara merespons, handling complaints, itu semua di sini. Ya, tapi biasanya kalau customer yang happy, mereka sudah nggak terlalu masalah dengan perusahaan Anda, bisnis Anda, mereka biasanya malah mereferensikan temennya untuk beli ke bisnis Anda. Nah, itu di sini di operation. Jadi kita bahas nanti di situ ada ABCD customer, ya. Ini macam-macam, ada strateginya untuk operational. Ya, kalau Anda bicara pabrik, Anda bicara bisnis yang mungkin dengan karyawan yang lebih dari 200, ini operasinya juga beda. Ada strukturisasi dan sebagainya, semua ada di situ. Termasuk bagaimana caranya kita supaya semua bisnis kita, dari semua bisnis kita melayani customer dengan fulfillment-nya bagus. Di sini bicara tentang customer fulfillment. Nah, kita bicara operation itu sangat besar, sangat luas. Bicara eksternal customer, berarti customer yang beli ke produk kita, dan internal customer, berarti tim yang ada di dalam perusahaan kita itu mereka happy nggak? Kalau mereka nggak happy dengan leadership kita, dengan strukturnya, dengan karir path-nya, atau mungkin ada sistem insentifnya, aturan-aturan perusahaan dan sebagainya, bisa jadi mereka keluar masuk, turnover-nya tinggi. Nah, operation kita itu pasti berantakan. Nah, di situ nanti Anda belajar gimana caranya. Di situ saya juga kasih template gimana sistem gudang, gimana aturan perusahaan, semua ada di situ ya, di link di bawah. Nah, lalu ini paling penting. Setelah biasanya kalau customer happy, ya mereka suka, akhirnya mereka terus kembali, ya revenue bagus, profitable oke. Nah, sekarang masuk ke finance. Ini finance. Ini kita bicara adalah satu cash flow, kedua profitability. Oke, make sure bisnis saya ada cash flow-nya. Ya, make sure bisnis saya ada pengaliran uang yang masuk lebih cepat. Ya, jangan kita jual, ya jual sih oke, jualannya bagus, tapi semuanya pada utang. Bayarnya ya nantilah. Kalau ditagih customer bilang, waduh saya nggak ada uang nih, nantilah nggak ada budget lah dan sebagainya, minta mundur. Anda tidak punya sistem untuk penagihan sehingga mungkin dari sisi keuntungan untung, tapi nggak ada uang cash. Nah, itu juga bahaya. Banyak bisnis yang collapse ya, because what? Bukan hanya nggak ada customer. Nggak ada customer bisa, jadi mungkin masih bisa survive, masih bisa untung ya, karena maintain customer yang sudah ada dan loyal, VIP, dan ada cash. Nah, ini yang gagal, yang tutup adalah yang cash-nya juga nggak ada. Minus, bayar utang terus, cicilannya banyak, tapi tidak ada pemasukan secara cash. Nah, itu bahaya. Ditambah profitnya minus. Nah, itu berantakan. Itu finance system. Nah, nanti di template saya juga Anda bisa cek tuh, ada laporan keuangan yang saya buat template sehingga Anda bisa tinggal copy dan sebagainya. Anda bisa memforecast ya. Ini finance. Nah, ini adalah 4 pilar yang menurut saya wajib Anda sangat benar-benar diukur, benar-benar dilihat, evaluasi dan cek setiap pilar. Bahkan saya rekomen kalau memang saat ini Anda masih melakukan sendiri sebagai Superman, it's okay, nggak apa-apa. Karena ini penting, setiap pilar Anda punya ukurannya. Sebelum nantinya Anda ciptakan sistem dan ada tim yang bantu Anda. Ingat, ya, it's okay. Mungkin saat ini saya masih in the business, tapi saya make sure bisnis saya aman dulu. Secara cash flow, secara profit, secara perputaran bisnis saya oke. Nggak apa-apa, sementara masih sama saya dulu. Ya, jangan bilang, coach, saya kan maunya tinggalin nih, saya bisa lepas nanti. Kalau ininya semua sistemnya udah jadi. Makanya butuh waktu, oke? Nah, yang ketiga, nih lihat, ini penting. Kalau Anda sudah lihat di bagian kedua tadi tentang 4 pilar ini. Nah, sekarang kita di 4 pilar ini, saya kasih tambahan. Untuk 4 pilar ini bisa jalan, ya, itu butuh leadership.
Leadership kalau kita bicara luas. Leadership bukan bicara tentang bagaimana cara memanage tim, bikin problem solving, bukan hanya tentang bagaimana cara kita bikin delegasi, bukan hanya itu. Tapi ini semua, bisnis ini semua bisa jalan. The system works, the team works, semua pilarnya jalan. Itu karena leadership saya, leadershipnya Anda. Ya, Anda kapten di perusahaan Anda. Kalau leadershipnya Anda kurang, ada sesuatu hal yang mungkin ya nggak tahu apa, mesti dicek. Ya, itu akan berpengaruh ke semuanya. Contoh, misalnya Anda seorang leader yang kurang peduli aja tentang tim. Timnya nggak pernah diarahin, nggak ada meeting yang jelas, nggak ada SOP yang jelas. Mereka berantakan, satu pilar runtuh. Dan bayangin kalau satu pilar runtuh, semuanya bisa runtuh. Karena itu berkesinambungan semua. Itu cuma gara-gara simple things. Atau leadership Anda misalnya terlalu tidak terlalu ikut sistem. Jadi misalnya contoh, aduh deh, nggak apa-apa nih customer lama lah, nggak apa-apa, cincai lah, saya kasih bonus gede aja lah. Nah, Anda mengacaukan sistem sendiri. Gara-gara sikap Anda begitu, ya terlalu, ya kadang-kadang mengutamakan ya pertemanan lama atau segala macam. Orang bilang nanti ya udahlah, fleksibel lah sama customer lama. Fleksibel sih fleksibel. Tapi Anda kan punya sistem. Nah, gara-gara kefleksibelan Anda, ya bikin customer yang sudah lama, yang misalnya sudah transaksi lama segala macam, Anda kasih keleluasaan, tidak pakai sistem, Anda pakai cara Anda sendiri, akhirnya sistem tidak jalan. Karena sistem tidak jalan, itu semua timnya jadi rusak semua. Jadi setiap orang nanya, Pak ini gimana Pak? Boleh kasih diskon nggak? Ini gimana? Semuanya akhirnya nanya ke Anda. Gara-gara satu langkah begitu. Nah, itu poin saya. Jadi leadership itu sangat-sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan bisnis Anda. Bahkan, saya ketemu klien saya, gara-gara leadership, ownernya terlalu dominan, sehingga itu nggak ada penerus. Nggak ada yang menerusin. Ya, semuanya bertentangan. Semuanya gimana saya? Saya merasa bukan hanya Superman, saya super power. Saya seperti King Jong-un, begitu loh. Semuanya saya. Akhirnya semua berantakan. Gara-gara leadership. Jadi bukan karena faktor eksternal, tapi internal problem itu leadership. Ya, ini makanya di template saya bahas tentang leadership itu luas sekali ya. Itu nggak bisa satu video lah, mungkin bisa 1 tahun kali, bahkan bisa terus-terusan bahas leadership. Karena bisnis gagal, menurut saya 95% is because of leadership of the captain of the ship. Ya, ini penting karena saya banyak ketemu dengan pengusaha seperti itu. Oke, nah itu leadership. Jadi ini semua bisa jalan sekali lagi karena leadership. Ya, terus. Dan ini semuanya bisa jalan kalau saya punya leadership di-combine dengan sistem. Ya. Sistem jelas. Sistem bukan cuman, ya kalau kita bicara sistem ya, kita bukan bicara tentang misalnya aturan, struktur organisasi, bukan hanya itu. Tapi sistem itu adalah bagaimana aturan-aturan, SOP segala macam bisa jalan. Ya, ada bedanya antara aturan perusahaan dengan boundaries. Ya, itu kita bisa belajar. Bagaimana kita bisa men-treat customer ini, customer itu, semua sistem apa gimana? Berdasarkan subjektivitas atau ada sistemnya. Ya, mengeluarkan misalnya satu aturan perusahaan berdasarkan saya sendiri, cowboy, pikiran sendiri, atau ada sistemnya. Ada step 1, step 2, step 3. Ada misalnya aturan 1 begini, aturan 2 begini, aturan 3 begini, ada lampu kuning, lampu merah gitu kan, ada segala macam. Itu semua sistem. Ya. Jadi kalau kita rekrutmen, apakah kita, oh dia kayaknya kenal nih, bagus nih, referensi masuk, atau ada sistemnya? Ah, dia nih, kayaknya teman saya baik nih, udah lama nih, saya pikir dia bisa nih, ya udah langsung dimasukin. Saudara, dan sebagainya masukin. Sistemnya gimana? Sistem rekrutmen bagaimana? Itu semua. Jadi sistem itu bicara tentang aturan yang jelas. Misalnya kalau misalnya kita ada satu customer yang bayarnya terlambat, bagaimana sistem penagihannya, ada surat teguran 1, surat teguran 2, setelah itu bagaimana, ada konsekuensi, itu semua by system. Dan kalau bicara sistem itu sangat-sangat luas, sangat-sangat besar. Maka saya di sini bantu Anda untuk membangun sistemnya. Ya, bisnis yang jalan karena sistemnya jalan. Semua is about system. Oke? Sistem bukan bicara tentang IT. IT cuma bagian dari sistem. Tapi sistem itu luas sekali. Bisnis is system. Ya itu. Jadi leadership ditambah sistem baru jalan. Bayangkan kalau Anda misalnya punya bisnis, lalu Anda tinggalin ke luar negeri, ya 2 bulan. Yang bikin jalan apa? Orangnya atau sistemnya? Kalau Anda cuma mengandalkan orangnya, ya tiba-tiba Anda pulang, ya dari luar negeri. Kalau cuma orangnya yang diandalkan, orangnya itu tiba-tiba nggak masuk, udah dia rusak semua kan? Berarti apa? Sistemnya, bukan hanya orangnya. Sistemnya bisa Anda
ada satu aturan, ada satu misalnya step by step-nya, flow-nya, approval-nya, semua by sistem. Sehingga Anda pulang dari misalnya ada keluar negeri dan pulang ke kantor Anda dan sebagainya, Anda bisa tahu, oh sistemnya bisa dilihat, ada dashboard, ada segala macam. Ya, Anda bisa cek semuanya, itu sistemnya ada. Nah, itu dimaksud dengan sistem. Termasuk juga kalau karyawan melakukan ini, melakukan itu, bagaimana sistemnya? Apa aturannya? Apa konsekuensinya? Bagaimana caranya begini-begini? Bagaimana cara resolving problem? Kalau kalau customer ada komplain begini, sistem solvingnya gimana? Begini, begini, begini. Step 1, step 2, step 3. Itu bisa nggak kalau Anda nggak turun? Nah, itu sistem. Kalau semuanya Anda yang turun, berarti sistemnya di Anda. Ya kan? Berarti boleh nggak? Nggak apa-apa. Sementara Anda belum bisa didelegasi, sistemnya belum bisa ditransfer ke tim, nggak masalah. Tapi minimal you have the system. Ya, jadi leadership without system berantakan. Sistem nggak ada leadership juga berantakan. Ya, karena sistemnya nggak jelas semua. Ya, jadi penting membangun bisnis, membangun sistem, bukan membangun bisnis, membangun sistem. Jadi ini yang harus difokuskan. Nah, di template saya ada di situ ya. Nah, lalu untuk ini semua bisa jalan, ada leadership, ada sistem, ada timnya. Ada orangnya yang memang kompeten, yang memang capable, yang punya kapabilitas, punya skill, punya ownership, punya mindset yang benar, itu bisa jalanin. Ngomong bicara tentang karyawan, luas sekali. Begitu banyak. Ini, itu, dan sebagainya. Wah, bisa 200 video lagi mungkin saya bahas tentang karyawan. Ya, bayangin 15 tahun saya sebagai konsultan dan bisnis coach ya, saya ketemu dengan begitu banyak perusahaan dengan berbagai macam variasi tim dan sebagainya. Itu wah luar biasa. Saya mungkin bisa ciptain mungkin 100 buku kali bicara tentang karyawan dan leadership. Ya, ini bervariasi. Ada Gen Z, ada Gen X, bagaimana penyatuannya, bagaimana cara kita problem solving, bagaimana cara kita menghandle tim yang suka kadang-kadang mood-moodnya beda, kadang-kadang mereka baperan, bagaimana tim yang itu banyak lah ya bicara tentang karyawan. Nah, ini biasanya leaders malas ngurusin karyawan. Akhirnya udahlah, karyawan itu biaya tinggi, karyawan bikin pusing, karyawan bikin masalah. Udahlah, gua yang jalan sendiri. Nggak pakai tim, turun sendiri. Makanya Anda terjebak. Sebetulnya kalau kita tahu caranya ngebangun timnya, itu betul-betul kita bisa bagus. Ada bisnis, bayangkan sudah 30 tahun, 40 tahun, itu gimana kalau nggak membangun tim? Nah, pasti membangun tim. Jadi tugas utama leader, ya satu sistem dan bangun tim. Ya, nah mana nanti prioritasnya dan sebagainya. Nah, terus, video ini agak panjang, tapi saya ingin lebih jelas kepada Anda, supaya Anda clear. Oke, ada bintang-bintang tuh maksudnya apa? Bintang-bintang itu saya sebut dengan strategi. Ya, marketing tanpa strategi, sales tanpa strategi, ya, operation tanpa strategi, finance tanpa strategi tidak akan jalan. Maka strategi ini yang sangat penting diterapkan di setiap pilar. Ya, nggak mungkin pilar ini bisa jalan tanpa adanya strategi. Planning penting, tapi without the strategi itu tidak akan jalan. Kita bisa bicara strategi begitu banyak, ya. Tapi di template saya, Anda bisa ada beberapa strategi yang saya terapkan, yang Anda bisa minimal, Anda bisa langsung copy dan paste di bisnis Anda. Nah, jadi kesimpulan, ya, dari video ini adalah begini: membangun sistem dan membangun bisnis di bisnis Anda itu sangat-sangat berbeda. Membangun bisnis, Anda bisa aja ngopi, nyontek, lihat, dan sebagainya, langsung Anda terapkan tanpa ada sistem. Atau mungkin sistemnya Anda tahu cuma sana, cuma sini, cuma itu nggak jelas. Kalau menurut saya, kita bangun bisnis bukan kita main comot-comot ya. Kita harus punya struktur yang jelas, harus punya arahan yang jelas, harus punya sistem yang memang terbukti. Harus tahu sistem mana yang bisa mungkin jelas dan jalan, baru kita jelasin. Jangan comot, ambil, lalu pasang di bisnis kita. Anda mau, misalnya Anda punya mobil, ya, mobil Anda, mungkin Anda pengen punya mobil yang bagus, Anda ceplok, atau apa, ditempel di sana, kan nggak cocok. Anda kan nggak bisa cuma comot, Anda pelajari dulu, gimana seorang artis ya, melukis yang begitu indah tuh pelajari, oh, kuasnya begini, cara gambarnya begini. Anda pelajari detail kan? Ya, baru Anda juga akan bisa copy caranya untuk bisa Anda buat satu lukisan yang indah. Ya, nggak cuma comot, nonton, ambil ini, nanti Anda nggak jelas, nggak bisa gitu bikin bisnis. Apalagi kita bicara bisnis yang mau bisa jalan 20 tahun ke depan. Anda nggak bisa main-main. Oke? Nah, itu aja yang bisa saya berikan buat Anda. Ini adalah sebuah hadiah akhir tahun 2025.
Dan Anda bisa cek link di bawah untuk copy sendiri, template dan toolsnya semuanya lengkap. Semua dari 4 pilar dan sebagainya, strategi, tools, template semuanya ada di semua. Anda bisa cek link di bawah. Oke? So, semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat Anda semua. Sukses selalu. Semoga 2026 tambah sukses, tambah gemilang, buat Anda semakin terobosan. Sukses selalu buat Anda. Saya Hendra Hilman, salam pengusaha.